Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Siska Aprilia, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari teks ulasan, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti? Mari simak. Struktur teks ulasan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, sinopsis. Yang ketiga, analisis. Dan yang terakhir, evaluasi. Orientasi disebut juga identitas karya, yaitu berisikan informasi umum mengenai karya yang diulas. Juga berisi penjelasan terhadap pembaca terkait apa yang akan dibahas dalam teks ulasan. Contoh, apabila mengulas buku, terdiri dari judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan lain sebagainya. Yang kedua, apabila mengulas film, terdiri dari judul film, tanggal rilis, sutradara, produser, penulis, pemain, genre, durasi, studio, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh orientasi mengulas film. Judul Best Move 2, sutradara Raja Gosnell, produser Jordan Kernner, penulis J. David Stem, pemain Neil Patrick Harris, genre animasi, petualangan, dan komedi. Tanggal rilis 2 Agustus 2013. Durasi 104 menit. Studio Columbia Pictures. Sinopsis disebut juga rangkuman, yakni berisikan ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap suatu karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis apakah karya tersebut berkualitas atau tidak untuk dibaca maupun ditonton. Berikut merupakan contoh sinopsis dari film The Smurfs 2. Digambarkan, Smurfette atau Katy Perry merasa jenuh karena sering dihantui dengan mimpi buruk yang selalu dialami saat hari ulang tahunnya tiba. Mengetahui kegalauan hati Smurfette, Papa Smurf atau Jonathan Winters berusaha menenangkan Smurfette dan menjelaskan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena itu hanyalah terjadi di masa lalu dan tak perlu diingat lagi. Beberapa cuplikan ini tentu saja akan membuat penggemar The Smurfs merasa penasaran dan tertarik untuk menyimak atau menonton film tersebut. Analisis berisikan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan isi cerita atau alur. Apabila yang diulas berupa benda, maka isinya menceritakan pandangan penulis terhadap benda yang diulasnya.
Berikut merupakan contoh analisis. Secara keseluruhan, film The Smurfs 2 sangatlah menarik untuk ditonton karena sangat menghibur dan mengandung banyak nilai positif tentang cinta secara universal, terutama bagi anak-anak. The Smurfs 2 tidak hanya bisa dinikmati oleh anak-anak saja, tapi seluruh anggota keluarga juga bisa menyaksikan film yang diadaptasi dari komik karya Theo ini. Evaluasi disebut juga tafsiran, berisikan penilaian penulis terhadap karya yang diulas, baik penilaian berupa kelebihan maupun kekurangan dari sebuah karya. Berikut merupakan contoh evaluasi dari film The Smurfs 2. The Smurfs 2, inilah film animasi terbaru yang patut ditonton. Ini merupakan sequel kedua dari film Smurfs sebelumnya pada tahun 2011 lalu. Bagi yang belum menonton film pertamanya, Anda masih bisa menikmati The Smurfs 2 karena ada sedikit cerita yang menjelaskan latar belakang Smurf dan Gargamel. Kaidah kebahasaan teks ulasan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menggunakan kata-kata deskriptif. Yang kedua, menggunakan kalimat yang menyatakan sebab akibat. Yang ketiga, menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek yang diulas. Yang keempat, menggunakan konjungsi penerang, temporal, dan pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Menggunakan kata-kata deskriptif. Deskriptif yaitu memiliki sifat deskripsi atau menggambarkan objek dengan apa adanya. Contoh, yang pertama, film animasi terbaru. Kata terbaru di sini merupakan contoh dari kata-kata deskriptif yang menggambarkan objek tersebut, di mana objek ini adalah film animasi tersebut, dengan dijelaskan atau dideskripsikan secara jelas menggunakan kata terbaru. Yang kedua, The Smurfs 2 sangatlah menarik. Menggunakan kalimat yang menyatakan sebab akibat. Sebab sendiri merupakan hal yang menjadikan timbulnya sesuatu lantaran, karena, atau asal mula. Akibat merupakan sesuatu yang merupakan akhir atau hasil dari suatu peristiwa. Contoh, secara keseluruhan, film The Smurfs 2 sangatlah menarik untuk ditonton karena sangat menghibur dan mengandung banyak nilai positif tentang cinta secara universal, terutama bagi anak-anak. Kedua, The Smurfs 2 bermula ketika Smurfette atau Katy Perry merasa jenuh karena sering dihantui dengan mimpi buruk yang selalu dialami saat hari ulang tahunnya tiba. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai sebab akibat ini? Baiklah, mari kita jelaskan pada contoh yang kedua. Sebab yang ditunjukkan mengapa Smurfette merasa jenuh adalah dikarenakan seringnya dihantui dengan mimpi buruk yang selalu dialami saat hari ulang tahunnya tiba. Akibatnya, Smurfette atau Katy Perry merasa jenuh. Menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek yang diulas. Kata sifat sendiri merupakan kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti
menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh, keras, jauh, kaya, dan lain sebagainya. Contoh dalam film The Smurfs 2 yaitu yang pertama, film animasi terbaik. Kata terbaik menunjukkan contoh dari kata sifat. Yang kedua, sangat menghibur. Yang ketiga, sangat menarik. Menggunakan konjungsi penerang, konjungsi temporal, dan pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Konjungsi sendiri diartikan sebagai kata penghubung. Konjungsi penerang adalah kata hubung yang menjelaskan suatu objek, seperti bahwa, yakni, yaitu. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menjelaskan keterangan waktu. Rekomendasi berupa pernyataan saran pada akhir teks, seperti kata jangan, harus, hendaknya. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik dan benar. Salam literasi yang muda, ayo terus beraksi, kreatif, dan inovatif. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian ingin mengulas sebuah film atau sebuah novel? Komen di bawah ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.